Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita membaca dari Injil Lukas bab 9 dengan judul perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Kembali lagi kita mendapatkan bukti Yesus adalah Tuhan. Coba lihat siapa yang bisa memperbanyak 5 roti dan 2 ikan. Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Ini padahal yang ada itu orangnya sekitar kira 5.000 orang laki-laki, ya, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Karena di sana mereka menghitungnya berdasarkan kepala keluarga laki-laki. Bagaimana mungkin, ya? Waktu mulai sore, mulai malam, ya harus segera, karena jaraknya ke desa terdekat mungkin ya cukup jauh, cukup lama, ya. Kalau mereka telat mencari penginapan, nanti mereka akan gelap nanti kesasar, kesandung, jatuh, nyemplung ke jurang, ya itulah kegelapan, ya. Makanya kita jangan sampai berjalan di dalam kegelapan. Kalau dalam kegelapan kita akan menemukan celaka. Jadi sebelum hari menjadi gelap, hendaklah kita sudah bersama Yesus. Bagaimana mungkin membeli makan untuk orang banyak ini, ya? Ya, murid-muridnya percaya kepada Yesus. Suruhlah mereka duduk berkelompok, kira-kira tiap kelompok 50 orang, ya. Ini cukup banyak, ya, satu kelompok 50 orang. Berarti ada 100 kelompok, kan ada 5.000, ya. Ada 100 kelompok, ya. Lalu Yesus mulai mengadakan mukjizatnya, ya, menunjukkan kuat kuasanya, ya, sebagai Tuhan, ya, sebagai Tuhan yang berwujud manusia. 5 roti dan 2 ikan menjadi cukup bagi 5.000 orang laki-laki, ditambah wanita dan anak-anak. Yesus mengucap berkat, lalu memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Demikian juga kita. Kalau kita cuma punya rezeki yang boleh dibilang mungkin sedikit, ya,
untuk ukuran duniawi. Kita jangan langsung mengeluh. Sebaliknya kita harus tetap bersyukur. Bersyukur atas rezeki sedikit yang kita terima, daripada mengharapkan banyak yang belum tentu kita terima ya. Rezeki itu kalau sudah di tangan, kita terima dulu, kita syukuri dulu. Kalau kita bersyukur, nanti kita akan mendapatkan tambahan. Tapi kalau tidak bersyukur, justru rezeki yang sedikit itu akan hilang ya. Yesus menerima, mengucap syukur ya, memberikan contoh bahwa kita harus bersyukur berapapun rezeki kita, berapapun gaji kita, berapapun penghasilan kita, berapapun keuntungan kita hari ini, kita terima dengan sukacita. Karena dalam sukacita Tuhan juga bergembira, senang melihat anak-anaknya bergembira, bersyukur atas semua pemberiannya. Tentu Tuhan akan menambahkan kekurangannya. Lihat ini, bahkan sampai sisa 12 bakul. Wih, banyak sekali ya, 12 bakul. Nah, ini pelajaran lagi bagi kita. Jangan sampai kita membuang-buang makanan yang ada ya. Kalau kita pergi resepsi pernikahan ya, kan makanannya kan sering berlimpah-limpah ya. Prasmanan atau bukan prasmanan pun kita disuguhkan makanan yang banyak kan, satu piring penuh. Itu jangan sampai kita sia-siakan ya. Kira-kira kita akan mampu menghabiskannya enggak? Kalau kita tidak mampu, kita berikan makanan kita yang masih bersih itu ke orang lain yang perlu, yang membutuhkan. Misalnya, waduh, saya tidak bisa makan banyak ya. Kita kalau dalam sistem prasmanan jangan ngambil sebanyak-banyaknya. Ambil secukupnya dan habiskan. Jangan disisakan. Kadang kan ada orang yang berpendirian bahwa wah, jangan dihabiskan. Dihabiskan itu saru, geragas, rakus. Bukan gitu. Justru menghabiskan apa yang kita ambil itu, kita bertanggung jawab atas apa yang kita ambil. Jangan mengambil makanan lalu disisakan, dibuang gitu kan. Emangnya orang lain ada yang mau terus mengumpulin sisa-sisa terus dimasukkan lagi dalam meja makan untuk diambil lagi kepada orang lain? Enggak kan? Ini kan udah kotor, udah kita pegang-pegang makanannya kan. Itu paling enggak nanti untuk sisa-sisa yang udah kotor itu ya dikasih ke hewan atau bahkan dibuang ya. Jangan sampai kita menyisakan makanan untuk dibuang-buang ya. Karena banyak orang yang masih perlu makanan. Kita ambil secukupnya, kita habiskan. Itu sebagai wujud tanggung jawab kita. Kita terima kasih sudah diberikan makanan oleh Tuhan yang kita habiskan. Ya kalau kenyang ya jangan dihabiskan ya. Udah tahu udah kenyang ya jangan ngambil makanan. Jadi kita hitung berapa banyak kita butuhkan, selebihnya kita bagikan pada orang lain ya, agar jangan sampai terbuang percuma. Bagi saudara yang mungkin mendapatkan tambahan inspirasi dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.